Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oki Rizky Fatullah, peserta pelatihan reguler di kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai forecasting, yaitu analisis dan peramalan data. Apa itu forecasting? Forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu atau historis yang sudah ada. Dalam konteks machine learning dan juga data analis, forecasting sering digunakan untuk memahami pola waktu atau time series dan memproyeksikan nilai yang akan datang. Konsep dasar time series. Time series adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan. Pada contoh ini terdapat time series bulanan, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April, dengan data penjualan sebanyak 120 pada bulan Januari, 130 pada bulan Februari, 150 pada bulan Maret, 160 pada bulan April. Data di atas disebut deret waktu penjualan karena setiap angka merepresentasikan penjualan pada waktu tertentu. Jenis-jenis time series ada dua. Yang pertama yaitu univariate, hanya memiliki satu variabel yang diamati. Contohnya penjualan per bulan. Sedangkan yang kedua ada multivariate, yaitu memiliki lebih dari satu variabel. Contohnya penjualan dipengaruhi oleh harga, promosi, dan juga cuaca. Kita ada jenis pola data time series. Yang pertama ada trend, yaitu pola yang meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Contohnya penjualan HP yang naik setiap tahunnya. Kedua ada musiman atau seasonal. Penjelasannya yaitu pola berulang berdasarkan musim atau waktu tertentu. Misalkan penjualan es krim meningkat di musim panas. Kemudian ada siklis, yaitu pola berulang karena siklus ekonomi. Contohnya itu naik turunnya harga saham. Kemudian yang keempat ada data tidak teratur, yaitu tidak punya pola jelas atau tampak acak, seperti penjualan naik karena tren viral. Ada beberapa contoh penggunaan forecasting. Yang pertama di bidang bisnis dan penjualan, tujuannya itu memprediksi jumlah permintaan produk. Contohnya memperkirakan stok baju untuk musim lebaran. Dan juga ada di bidang energi, cuaca, keuangan, dan juga transportasi. Metode forecasting terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu berdasarkan pendapat ahli, intuisi, atau pengalaman. Cocok jika data historis sedikit atau belum tersedia. Contohnya yaitu prediksi tren mode pakaian tahun depan berdasarkan opini desainer. Yang kedua ada metode kuantitatif, yaitu berdasarkan perhitungan matematis dari data historis. Cocok jika data sudah tersedia cukup panjang. Contohnya itu adalah prediksi tren penjualan gitu berdasarkan pakaian tahun depan berdasarkan pengalaman atau dataset penjualan di bulan-bulan sebelumnya. Memproses data time series. Data series adalah data yang dicatat secara berurutan menurut waktu, misalnya jumlah penjualan harian produk tertentu. Tantangan umumnya yaitu yang pertama adalah format waktu yang berbeda-beda, misalkan hari dulu, kemudian bulan, kemudian tahun, atau bisa sebaliknya bulan dulu, tanggal dulu, dan juga tahun dulu. Yang kedua ada zona waktu yang berbeda, misalkan zona waktu UTC dan juga zona waktu lokal. Kemudian ada data hilang atau missing, kemudian ada down sample atau up sample, kemudian ada outlier atau penghalusan, kemudian juga ada data musiman atau frekuensi musiman. Jenis data yang digunakan dalam forecasting, yang pertama ada time series, yaitu contohnya data penjualan harian, fungsinya itu mendapatkan target prediksi. Kemudian ada relate data, contohnya adalah promosi dan juga harga, fungsinya yaitu untuk faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada jenis data metadata, contohnya adalah merek dan juga kategori, fungsinya sebagai deskripsi tambahan. Kemudian kita akan masuk melakukan forecasting menggunakan Power BI. Let's do it. Selanjutnya saya akan melakukan forecasting menggunakan software Power BI. Nah, di sini sudah ada data penjualan ice cream dari waktu ke waktu atau time series, diikuti dengan penjualan, harga, dan juga promosi dan juga kategori. Nah, di sini kita ingin melihat tren penjualan dan juga prediksi tren penjualan 30 hari ke depan berdasarkan time series yang sudah ada di beberapa waktu ke belakang. Nah, di sini ada tren penjualan sebesar ini, trennya agak naik dari waktu ke waktu.
Nah, kemudian juga di sini ada forecastnya penjualan 30 hari ke depan. Nah, di sini terlihat berbeda warnanya karena melakukan forecasting menggunakan Power BI. Caranya yaitu kita lihat ya, di sini kita turunkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat forecasting dalam trend ini nih dengan cara mengklik yang sebelah sini visualization. Terus di sini forecast kita off kan. Dan kita atur mau berapa, sekiranya berapa lama kita ingin memprediksi. Nah, ini berdasarkan hari dan juga kita melakukan input berapa harinya, 30 misalkan di sini. Nah, di sini sudah muncul prediksi 30 hari setelah hari terakhir, tanggal terakhir data setnya. Kemudian kita juga bisa melihat berapa bulan kemudian, dan misalkan di sini ada, kita klik 2. Nah, di sini kira-kira sama ya polanya. Jadi makin naik juga dan juga polanya sama. Nah, seperti itu, dan bisa jadi seperti yang tadi di bawah sudah digunakan di sini. Nah, di sini prediksinya selama 3 bulan. Nah, kemudian di sini kita lihat penjualannya. Nah, di sini juga ada hubungan promosi dengan penjualan. Nah, di sini dilihat yang biru tua yaitu dengan promosi, yang biru muda dengan tidak promosi. Nah, di sini dilihat sekiranya rata-ratanya hampir sama ya, dengan yang perbedaan antara yang promosi dengan tidak promosi, penjualannya rata-rata sama, memiliki kenaikan harga, namun di beberapa suatu saat dengan promosi lebih tinggi seperti di titik sini dan juga titik sini. Kemudian di sini juga ada hubungan harga dengan penjualan. Nah, di sini juga tidak terlihat hal yang signifikan pengaruh antara harga dan juga penjualannya. Nah, di sini juga ada hubungan penjualan menggunakan bar. Jadi misalkan di sini harga yang biru muda ini harga, dan juga yang biru tua ini penjualan. Nah, dilihat di sini harganya tinggi, penjualannya juga bisa dikatakan tinggi juga. Di sini harganya rendah, tapi kok penjualan juga rendah gitu. Seharusnya kan kalau harganya rendah, penjualannya lebih tinggi gitu, karena orang-orang lebih mudah untuk beli, tidak mengeluarkan duit yang banyak. Terima kasih telah menyaksikan video saya mengenai forecasting. Sampai jumpa di video selanjutnya.